Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Oke, kalau saya tanya gimana kabarnya hari ini, adik-adik jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Bisa? Oke, kalau bisa kita coba sama-sama ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Oke, hari ini kita akan belajar mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum memasuki pembelajaran, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nopsela Safitri dengan NPM 5020210 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa di dalam hati, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, adik-adik, sebelum memasuki pembelajaran, saya mau mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi. Ada yang tahu nggak lagu Alam Bebas ciptaan Haji Muchtar? Ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu, kita lihat video nyanyiannya, kemudian kita ikuti bareng-bareng ya. Yuk kita lihat video nyanyian lagu Alam Bebas dari Haji Muchtar. Adik-adik, dari lagu Alam Bebas tadi, adik-adik ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar di tema keberapa? Ada yang tahu? Oke, hari ini kita akan belajar di tema ke-9, yaitu Kayanya Negeriku, subtema 1, Sumber Kekayaan Energi di Indonesia pada pembelajaran pertama. Yuk kita simak video pembelajarannya agar kita lebih paham. Nah, sebelum memasuki pembahasan mengenai materi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama untuk mengetahui sumber daya alam bagi lingkungan sekitar, yang kedua untuk mengetahui fungsi lingkungan bagi manusia, dan yang ketiga untuk mengetahui kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Sumber daya alamnya contohnya seperti udara, cahaya, dan air merupakan lingkungan bagi kita. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Lingkungan juga mempengaruhi aktivitas manusia karena manusia senantiasa beradaptasi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Selanjutnya ada fungsi lingkungan bagi manusia. Yang pertama, fungsi lingkungan bagi manusia yaitu lingkungan sebagai tempat mencari makanan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Begitu juga dengan pengusaha. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengolah bahan-bahan dari lingkungan. Nah, selanjutnya fungsi lingkungan bagi manusia. Yang kedua yaitu lingkungan sebagai tempat bekerja. Lingkungan sebagai tempat bekerja yaitu setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, yang ketiga ini ada lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, adik-adik, bukan hanya manusia loh yang ternyata memanfaatkan lingkungan sebagai tempat tinggal, tetapi tumbuhan dan hewan juga memanfaatkan lingkungan sebagai tempat tinggal mereka. Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah-ubah. Contohnya seperti ikan. Apakah ikan bisa hidup di darat? Bisa nggak nih adik-adik? Enggak ya, ikan itu hidupnya di air. Nah, contohnya lagi seperti kambing. Kambing kira-kira hidupnya di darat atau di air? Oke, benar. Kambing hidupnya di darat. Jadi, kalau kambing hidupnya di air, dia tidak akan mampu bertahan untuk hidup. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu memerlukan lingkungan tertentu untuk sebagai tempat tinggal mereka. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Nah, adik-adik, kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang ada di lingkungan. Contohnya seperti di dataran rendah, dataran tinggi, sungai, danau, pantai, dan laut. Nah, selanjutnya ada perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Jadi yang dimaksud dengan karakteristik antar ruang yaitu perbedaan antara kegiatan ekonomi berdasarkan kondisi atau letak di mana mereka tinggal. Contohnya seperti masyarakat yang tinggal di sekitar pantai. Nah, biasanya masyarakat yang tinggal di sekitar pantai berprofesi sebagai nelayan, petani kelapa, ataupun penjaga pantai. Nah, penjelasan berikut ini merupakan contoh kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya masyarakat. Contoh yang pertama yaitu di pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai contohnya seperti nelayan, petani garam, pedagang, usaha penginapan, jasa pemandu wisata, dan penyewaan alat-alat menyelam. Yang kedua itu ada laut. Laut adalah kumpulan air asin yang dalam jumlah banyak dan luas yang menutupi permukaan bumi. Nah, contoh sumber daya alam yang ada di laut antara lain ada ikan, ada mutiara, ada kerang, dan ada rumput laut. Nah, contoh kegiatan ekonomi masyarakatnya di daerah laut seperti nelayan, wisata bahari, dan pengoboran minyak bumi. Dan yang ketiga ada sungai. Sungai adalah aliran air yang besar
dan terbentuk secara alami. Contoh kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar sungai itu seperti penangkapan ikan, pedagang dan jasa transportasi. Ada juga yang memanfaatkan sungai sebagai sumber pengairan bagi petani dan pasar terapung. Nah, adik-adik, selanjutnya ada juga yang di dataran tinggi dan dataran rendah. Yang kita bahas di sini dataran tinggi dulu ya, adik-adik. Dataran tinggi ini merupakan dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Jadi, kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di dataran tinggi, contohnya itu seperti pertanian, peternakan, objek wisata, jasa penginapan, dan jasa pemandu wisata. Selanjutnya ada dataran rendah. Nah, dataran rendah ini adik-adik adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Contoh sumber daya alam dataran rendah ini antara lain ada padi, jagung, kedelai, dan bawang merah. Nah, adik-adik, selanjutnya saya punya soal evaluasi untuk adik-adik kerjakan. Silakan adik-adik kerjakan di buku latihannya. Soalnya ada 3, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan, dan yang kedua, sebutkan fungsi lingkungan bagi manusia, dan yang terakhir, yang ketiga, mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia. Nah, adik-adik, untuk jawabannya adik-adik bisa kilas ulang video pembelajaran kita tadi. Nanti adik-adik akan paham apa jawaban dari soal-soal yang saya berikan ini. Bisa ya adik-adik dikerjakan soal-soalnya. Nah adik-adik, selain 3 soal ini, saya masih punya 1 tugas lagi nih untuk adik-adik. Tugasnya yaitu adik-adik harus menghafalkan lagu Alam Bebas. Lagu Alam Bebas ini lagu yang kita nyanyikan di awal pembelajaran tadi. Nanti kita lihat lagi video nyanyian lagu Alam Bebas ini agar adik-adik dapat mengikuti dan menghafalkannya ya. Nanti kita nyanyikan bareng-bareng. Oke, kita lihat video nyanyian lagu Alam Bebas ciptaan Haji Muchtar. Adik-adik, untuk soalnya jangan lupa dikerjakan dan untuk nyanyiannya jangan lupa dihafalkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan materi kita pada hari ini. Adapun kesimpulan pembelajaran kita yaitu lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan mempengaruhi aktivitas manusia karena manusia senantiasa beradaptasi
beradaptasi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya, dan perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Nah, adik-adik, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa memahami. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada adik-adik yang telah memperhatikan dari awal sampai akhir pembelajaran. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.